Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Adiknya mendapat mansion mewah dari almarhum ayahnya dan dia hanya mendapat rumah terbengkelai. Dia menemukan lantai tersembunyi di sana. Linda dan Kevin adalah pewaris kekayaan ayah mereka dengan harta yang cukup besar. Setelah kematian ayah mereka, diketahui bahwa dia meninggalkan rumah mereka ke Linda. Sementara anak sulungnya, Kevin, mendapatkan rumah kosong di dekatnya dengan ruangan tersembunyi yang memang ditujukan untuknya. Linda dan Kevin duduk di kantor pengacara setelah kematian ayah mereka. Sudah waktunya untuk membaca surat wasiat dan mencari tahu apa yang ditinggalkannya untuk mereka masing-masing. Ayah mereka, William Dawson, adalah seorang pengusaha kaya. Dia dekat dengan Linda dan Kevin selama bertahun-tahun, tetapi hanya merasakan hubungan yang benar-benar tulus dengan putranya saat mereka terikat pada olahraga, makanan, dan perjalanan. Sementara itu, Linda selalu berusaha menyenangkan ayahnya dan memenangkan kasih sayangnya. Dia hanya akan berbicara dengannya tentang bisnis dan tidak mencoba untuk berhubungan dengannya. Linda percaya menunjukkan kepada ayahnya bahwa dia adalah seorang pengusaha wanita yang bertanggung jawab akan membuatnya tampak lebih dapat dipercaya atas tanah miliknya. Dia berpikir bahwa dengan menunjukkan bahwa dia mampu, dia akan mempercayakan bisnisnya padanya, bukan Kevin. Namun, sementara Linda selalu berusaha menyenangkan ayahnya, Kevin juga seorang pria yang cerdas dan berpendirian teguh. Saat dia dan ayahnya terikat pada hasrat dan hobi mereka, mereka akan menyelinap dalam sedikit pembicaraan bisnis kapanpun dibutuhkan. Hal ini membuat William menghargai pendapat Kevin, karena pendapat tersebut benar-benar orisinal dan masuk akal. Ketika kesehatan William mulai memburuk, dia memutuskan untuk menjual saham mayoritasnya dalam bisnisnya ke perusahaan yang lebih besar. Dia memastikan untuk meninggalkan baik Linda dan Kevin jumlah saham yang sama untuk tetap duduk di dewan direksi bisnis. Dia juga meminta putranya untuk menyumbangkan uangnya ke beberapa badan amal lokal yang mendukung pasien kanker seperti dia. Kevin dengan senang hati memenuhi dan memberinya sumbangan atas nama ayahnya. Dengan demikian, dalam wasiatnya William tidak perlu khawatir untuk membagi bisnis dan uangnya di antara anak-anaknya. Dia hanya perlu membagi sisa propertinya. Pengacara mulai bekerja dan dengan cepat membaca surat wasiat yang menyatakan Tuan Dawson ingin mewariskan tanah miliknya yang berlantai 2 dan semua isinya kepada Nyonya Linda Dawson. Sementara Tuan Kevin Dawson akan menerima rumah pedesaannya di belakang tanah itu dan semua isinya. Tidak ada yang terjadi selanjutnya. Bagaimana dengan uang ayah? Kemana semua itu akan pergi? Linda bertanya kepada pengacara. Dia menyumbangkan sisa uangnya untuk amal sebelum dia meninggal. Hanya ini yang tersisa dalam wasiatnya, ungkapnya. Apa? Kenapa dia melakukan itu? Dia bertanya, tiba-tiba marah. Kenapa tidak? Dia bisa melakukan apapun yang dia mau dengan uangnya. Dia bekerja keras untuk itu, jawab Kevin. Linda memelototi kakaknya sebelum menyadari bahwa dia masih menang. Terserah, masih terlihat jelas betapa berbedanya ayah mencintai kita berdua. Dia meninggalkanmu dengan rumah sampah sementara aku mewarisi mansion. Pecundang, kata Linda.
Linda berjalan keluar dari kantor pengacara tanpa melihat sekilas. Sementara itu, Kevin tetap tinggal untuk berterima kasih kepada pengacara atas semua layanan yang dia berikan kepada mendiang ayahnya. Keesokan harinya, dia memutuskan untuk mengunjungi rumah pedesaan tua yang ditinggalkan ayahnya. Dia tahu saudara perempuannya akan mengusirnya dari mansion. Jadi dia memutuskan untuk merenovasi rumah pedesaan dan tinggal di sana. Saat mencari rumah dan melihat apa yang dibutuhkan untuk perbaikan signifikan, dia menemukan palka yang mengarah ke lantai bawah tanah. Ketika dia membukanya, dia melihat sebuah catatan di tangga menuju ruangan dan itu berbunyi, "Nak, saya harap Anda memanfaatkan apa yang akan Anda lihat di sini." Kevin berjalan ke bawah dan terkejut melihat semua hal yang dimaksudkan ayahnya untuk dia temukan. Di dalam ruangan yang luas itu, ada deretan perabotan modern yang dilapisi plastik, sebuah meja yang dipenuhi dengan berlian mahal dan perhiasan emas serta koleksi seni, dan lukisan desainer mahal berjajar tepat di samping meja. Setelah dia mengangkat salah satu barang koleksi, dia melihat sebuah amplop tertutup dari ayahnya. Itu berbunyi, "Nak, aku selalu ingin memperbaiki rumah ini karena ini milik nenekmu. Namun aku tidak pernah melakukannya karena betapa sibuknya aku. Lakukanlah, Nak. Aku harap kamu menjalani kehidupan yang indah di sini bersama orang-orang yang kamu cintai. Aku meninggalkanmu sejumlah uang di peti di bawah meja ini, dan jika kamu membutuhkan lebih banyak uang, perhiasan, koleksi, dan lukisan ini bernilai jutaan. Aku mencintaimu, Nak. Jalani kehidupan yang baik, Ayah." Memang, Kevin menemukan peti berisi uang tunai di bawah meja. Tampaknya lebih dari $100.000. "Oh ayah," kata Kevin pada dirinya sendiri, "kamu mempersiapkan semua ini sebelum kamu memintaku untuk menyumbangkan uangmu untuk amal." Dia menyadari dengan senyum di wajahnya. Kevin meminta Linda untuk memberinya waktu seminggu untuk berkemas dan pindah dari rumah. Dia menurut, berpikir dia tidak punya tempat untuk pergi. "Kakak yang malang, Ayah bahkan tidak berpikir untuk memberimu tempat tinggal yang bagus," katanya mengejeknya. "Silakan ambil apapun yang ada di kamar Anda. Anda akan membutuhkannya di gubuk baru Anda." Sedikit yang dia tahu, Kevin menerima lebih banyak daripada dia. Meskipun begitu, nilai uang dari apa yang dia terima bukanlah yang terpenting. Itu adalah fakta bahwa ayah mereka membutuhkan waktu dan upaya untuk mempersiapkan rumah pedesaan dan isinya untuknya. Kevin memperbaiki rumahnya dan terus bekerja keras. Dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang menjadi istrinya, dan mereka melahirkan anak-anak yang manis. Pada akhirnya, dia mewariskan hal-hal berharga yang dia terima dari ayahnya kepada generasi berikutnya, dengan harapan itu mengajarkan mereka untuk menghargai keluarga. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? 1. Kita seharusnya tidak mengharapkan apapun dari kekayaan orang tua kita untuk belajar bagaimana menjadi mandiri. Linda tahu ayahnya kaya, jadi dia mencoba untuk tinggal di sisinya ketika dia masih hidup. Berpikir itu akan meningkatkan warisannya. Sementara itu, Kevin tidak mengharapkan apapun dari ayahnya dan bekerja keras untuk mendapatkan uang. 2. Tidak ada yang mengalahkan cinta orang tua untuk anak-anaknya. Terlepas dari niat Linda, William memastikan dia memiliki atap di atas kepalanya ketika dia meninggal. Dia juga ingin Kevin menjalani kehidupan yang baik. Jadi dia memastikan untuk meninggalkannya dengan cukup untuk menjalani kehidupan yang baik dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.